Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, mengonfirmasi bahwa sanksi pemecatan akan dijatuhkan kepada Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terkait penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansyari. Peristiwa tragis ini terjadi pada dini hari 22 November 2024, di mana Dadang menembak Ulil dari jarak dekat, menyebabkan korban mengalami luka fatal dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Proses pemecatan. Suharyono menyatakan bahwa proses pemecatan tidak dengan hormat, PTDH, terhadap AKP Dadang akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan target penyelesaian dalam 7 hari ke depan. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk tidak melindungi anggotanya yang bersalah dan untuk menjaga integritas lembaga. Latar belakang kasus. Penembakan ini diduga terkait dengan upaya AKP Ulil dalam menindak tambang ilegal di wilayah tersebut, yang mungkin menjadi penyebab ketidakpuasan AKP Dadang. Dalam insiden tersebut, diketahui bahwa Dadang melepaskan 9 tembakan, 2 diantaranya mengenai kepala Ulil. Kapolda juga melaporkan bahwa senjata yang digunakan telah disita dan 2 saksi dari kepolisian telah dimintai keterangan. Tanggapan Komisi 3 DPR. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyatakan keprihatinan atas kejadian ini dan meminta evaluasi terhadap standar Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Ia menyoroti perlunya perbaikan dalam pengawasan penggunaan senjata api oleh anggota polisi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, memutuskan untuk menyelesaikan kasus penembakan yang melibatkan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, dengan cepat karena beberapa alasan penting. Komitmen terhadap penegakan hukum. Suharyono menegaskan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota kepolisian yang menghalangi penegakan hukum. Ia menyatakan, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi pendekatan hukum yang sangat mulia ini. Transparansi dan akuntabilitas, dengan merencanakan proses pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, dalam waktu 1 minggu, Kapolda ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Ia berkomitmen untuk melaporkan perkembangan kasus ini kepada pimpinan Polri dan Pusat dalam waktu 7 hari. Menjaga integritas institusi. Kejadian ini berpotensi merusak citra Polri. Oleh karena itu, langkah cepat dalam penanganan kasus ini diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Keputusan untuk bertindak cepat ini mencerminkan upaya Kapolda untuk menegakkan disiplin di kalangan anggotanya dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Reaksi masyarakat terhadap keputusan Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, untuk memecat Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terkait penembakan Kasat Reskrim, AKP Ulil Rianto Ansyari, cenderung positif namun juga disertai skeptisisme. Berikut adalah beberapa poin penting dari reaksi masyarakat. Dukungan terhadap tindakan tegas. Banyak warga mendukung langkah tegas Kapolda dalam menindak anggotanya yang terlibat dalam tindakan kriminal. Mereka menganggap bahwa pemecatan adalah langkah yang tepat untuk menjaga integritas institusi kepolisian dan menunjukkan bahwa tidak ada anggota yang kebal hukum. Kekhawatiran akan proses hukum. Meskipun ada dukungan, beberapa masyarakat menunjukkan kekhawatiran mengenai transparansi dan keadilan dalam proses hukum selanjutnya. Mereka berharap bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat simbolis dan diikuti dengan proses hukum yang adil terhadap pelaku. Skeptisisme terhadap komitmen Polri. Beberapa komentar di media sosial mencerminkan skeptisisme tentang apakah tindakan ini benar-benar akan membawa perubahan dalam budaya organisasi kepolisian. Ada kekhawatiran bahwa tindakan tegas ini mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah mendalam di dalam institusi. Harapan untuk perbaikan sistemik. Masyarakat juga berharap bahwa kasus ini dapat menjadi momentum untuk reformasi lebih luas dalam kepolisian, termasuk penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Mereka menginginkan agar tindakan pencegahan diambil untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang. Secara keseluruhan, keputusan Kapolda Sumbar mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, dengan harapan akan adanya perubahan positif dalam penegakan hukum dan integritas kepolisian di Sumatera Barat. Setelah pemecatan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terkait penembakan Kasat Reskrim, AKP Ulil Rianto Ansyari, beberapa langkah akan diambil oleh Polda Sumatera Barat. Proses hukum terhadap AKP Dadang Iskandar akan terus berlangsung. Saat ini, ia masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda Sumbar untuk mendalami motif penembakan dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Laporan kepada pimpinan Polri, Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, telah melaporkan kejadian ini kepada pimpinan Polri dan berkomitmen untuk memastikan bahwa tindakan tegas diambil terhadap siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Ini termasuk memastikan tidak ada upaya untuk menghalangi penegakan hukum.
Pemberian sanksi lanjutan. Selain pemecatan, PTDH, sanksi tambahan mungkin dipertimbangkan jika ada temuan lebih lanjut terkait keterlibatan orang lain atau jika ada bukti yang menunjukkan pelanggaran lebih serius. Evaluasi internal. Polda Sumbar kemungkinan akan melakukan evaluasi internal terhadap prosedur dan kebijakan penggunaan senjata api oleh anggotanya untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Kapolda menyatakan pentingnya menjaga integritas kepolisian dan mencegah terulangnya kasus-kasus yang merugikan citra institusi. Dukungan kepada keluarga korban. Pihak kepolisian juga diharapkan memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk pengaturan pemakaman dan bantuan lainnya yang diperlukan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Polda Sumbar untuk menangani kasus ini secara serius dan transparan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.